لا إله إلا الله ما لنا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل داء دواء وإن دواء الذنوب الاستغفار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadirin sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha awal walaupun kata awal itu sendiri belum ada. Zat yang maha ada walaupun kata ada itu sendiri belum ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha akhir walaupun kata akhir itu sudah berakhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah capek, yang tidak akan pernah lelah, yang tidak akan pernah berhenti untuk memberikan peluang kepada hambanya untuk bertaubat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu mencurahkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal insana makanul khata wan nisyan. Sesungguhnya manusia ini tempatnya salah dan dosa. Tempatnya berbuat salah dan berbuat dosa. Ini manusia, hadirin sekalian. Tetapi manusia yang terbaik bukanlah manusia yang selalu berbuat baik. Manusia yang terbaik itu adalah ketika dia berbuat dosa, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang terbaik. Sayyiduna Ali karamallahu wajhah mengatakan, sesungguhnya manusia yang terbaik ini bukan yang selalu berbuat kebaikan. Kalau dia selalu berbuat kebaikan, namanya bukan manusia, malaikat, hadirin sekalian. Tetapi manusia yang baik itu ketika dia berbuat kesalahan, dia mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang terbaik. Sayyiduna Ali ditanya oleh seseorang, wahai Sayyiduna Ali, apakah ketika seseorang ini berbuat dosa, ketika seseorang ini berbuat dosa, Allah SWT akan ampuni dosanya? Maka Sayyidina Ali mengatakan, iya, kata Sayyidina. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka Sayyidina Ali mengatakan bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun mengatakan lagi, apakah sampai mati wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan sampai setan dikalahkan. Sampai setan tidak bisa lagi membuat seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun sebelum hari kiamat, pintu untuk menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-Nya. Hadirin sekalian, ada sebuah cerita diceritakan seseorang laki-laki menemui Imam Ibrahim bin Adam. Maka seorang laki-laki ini berkata, wahai Imam, aku ini ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin berbuat maksiat, berbuat munkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihati aku, kata Imam. Kata seorang laki-laki tersebut. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, boleh engkau bermaksiat kepada Allah, silahkan. Maka orang ini pun kaget. Dibolehkannya dengan imam tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata laki-laki tersebut?
Imam Ibrahim bin Adham mengatakan ada 5 syaratnya. Yang pertama, engkau bermaksiat jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Terserah engkau bermaksiat apapun, engkau berzina, mabukan keras, yang penting jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun berkata, bagaimana mungkin aku bermaksiat di bumi yang selain yang Allah ciptakan, sedangkan seluruh alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, oleh karenanya apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai imam, apakah syarat yang kedua? Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, silahkan saja. Engkau berzina, engkau mabuk-mabukan keras, yang penting cari tempat yang mana Allah tidak bisa melihatnya. Maka orang itu pun berkata lagi, wahai Imam Ibrahim bin Adham, tidak bakal mungkin. Karena Allah SWT maha melihat, dimanapun aku berada Allah melihat aku. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas bagimu bermaksiat sedangkan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka laki-laki itu pun bertanya, wahai Imam Ibrahim bin Adham, apakah syarat yang ketiga? Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, engkau boleh bermaksiat kepada Allah, engkau boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzina, mabuk-mabukan keras. Yang penting engkau makan, jangan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Engkau makan, cari, minta sama orang, jangan minta sama Allah. Maka orang ini pun berkata lagi, bagaimana mungkin sedangkan seluruh makhluk yang memberikan rezeki, yang memberikan makan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibrahim mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau makan, engkau minum dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Maka laki-laki itu berkata lagi, apa syarat yang keempat wahai Imam Ibrahim bin Adham? Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, nanti ketika malaikat maut datang untuk menyabut nyawa engkau, bilang kepada dia, entar dulu, nanti dulu, tunggu dulu, aku ingin bertobat kepada Allah. Maka orang ini pun mengatakan lagi, bagaimana mungkin wahai imam, ketika ajalku sudah datang aku bisa menundanya? Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak tahu kapan engkau mati. Engkau tidak tahu di mana engkau mati, dalam keadaan apa engkau mati. Maka lelaki ini pun berkata lagi, apa syarat yang kelima? Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, nanti ketika malaikat di akhirat nanti malaikat menarik engkau ke dalam neraka, mau mengajak engkau masuk ke dalam neraka, mau melemparkan engkau masuk ke dalam neraka, jangan mau. Lari, tantang dia berantem, kata Imam Ibrahim bin Adham. Maka kata laki-laki tersebut, mana mungkin aku bisa menolak ajakan malaikat tersebut ketika aku ingin dilemparkan ke neraka wahai imam. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah, nanti engkau di akhirat tidak mampu melawan siksaan api neraka, kata Imam Ibrahim. Maka orang ini pun berkata, wahai Imam Ibrahim bin Adham, sungguh aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ingin tidak melakukan maksiat lagi. Maka hadirin sekalian dan bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka, selalu memberi peluang tobat kepada hamba. Rasulullah SAW ditanya dengan seseorang, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang melakukan dosa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia akan menanggung dosanya. Dia akan ditanya atas apa yang dia lakukan. Maka orang itu pun berkata, jikalau ia bertobat kepada Allah, maka Rasulullah SAW berkata, Allah SWT akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya. Maka orang itu pun berkata lagi, jikalau dia bermaksiat lagi ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, dia akan menanggung dosanya, dosanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu pun bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau dia bertobat kepada Allah yang untuk kedua kalinya, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menerima taubatnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah jemu untuk mengampuni seseorang hamba selama hamba itu tersebut tidak pernah berhenti
tidak pernah capek, tidak pernah jemu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suka mencucikan diri. Allah Maha menerima taubat hadirin sekalian. Berapa banyak pun dosa yang kita buat, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan buka peluang taubat untuk kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani." Jikalau engkau mengharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Ala makana minka, aku akan ampuni dosa-dosa yang engkau perbuat, aku akan ampuni kesalahan yang engkau lakukan, wala ubali. Dan aku tidak mau mengira-ngira berapa banyak pun dosa kalian, jikalau engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni dosa-dosa kalian. Allah berfirman lagi, "Ya bani Adam, wahai sekalian manusia, walau balaghat dzunubuka ananas sama, jikalau dosa kalian telah mencapai setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, aku pasti akan ampuni kalian. Aku pasti akan berikan ampunan kepada kalian." Allah SWT berfirman lagi, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, engkau datang kepadaku, kata Allah, la ataitani bi qurabid dunya khataya, engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa seberat bumi. Dosa kita seberat bumi menghadap Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bi syai'a, dengan syarat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan bawa untukmu, aku akan berikan untukmu sebesar bumi juga keampunanku, kata Allah. Aku akan bawa ampunan untukmu, aku akan berikan ampunan kepadamu lebih dari dosa yang engkau perbuat. Jikalau dosa kita seberat bumi, Allah berikan ampunan kepada kita seluas-luasnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ini masih di dunia, ajal belum menjemput kita hadirin sekalian, supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mampu untuk beramal saleh, mampu memperbaiki amal-amal kita yang rusak. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi rabbika ahada." Wa la yusyrik bi rabbih ahada. Jikalau siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mau mengharapkan bertemu kepada Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh, hendaklah ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang taubat kepada kita sebelum kita wafat. Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya dari kesalahan saya sendiri. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.